Cocok. Iya, sudah aja mimpi bebe. Sudah. Oke. Lebih. Mungkin nanti lebih anu jadi di Polres. Yang mana kita Polisi ungkap identitas pelaku pembunuhan yang dialami warga Jalan Pom Simpin, Kelurahan Mungkajang, Palopo yang bernama Feni Ere. Seorang wanita cantik asal Mungkajang, Palopo bernama Feni Ere dinyatakan hilang sejak Januari 2024. Mayat Feni Ere kemudian ditemukan di Batang Barat Palopo pada Februari 2025. Sebulan setelah ditemukannya mayat tersebut, polisi berhasil mengungkap pelaku di balik kematian Feni Ere. Pelaku ini bernama Ama atau inisial AY yang merupakan warga Jalan Anakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, kata Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Said Ahmad Aidib saat ditemui di Mapolres Palopo, Jumat, 21 Maret 2025. Pria bernama Ahmad Yani yang akrab disapa Ahmad tersebut diamankan di Bone-Bone, Lu Utara pada Kamis, 20 Maret 2025. Ama merupakan teman nongkrong ayah Feni Ere. Pelaku juga pernah bekerja sebagai kepala tukang yang mengerjakan kanopi rumah korban. Pelaku menyimpan perasaan suka terhadap korban dan berniat untuk membawa lari korban. Pelaku sempat menyampaikan perasaannya tersebut kepada teman nongkrongnya di samping rumah korban. Ia kemudian melancarkan aksinya dengan memasuki rumah korban pada 25 Januari 2024 dini hari. Pelaku sempat melakukan pemerkosaan. Korban kemudian melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku emosi dan menghabisi nyawa korban. Ia kemudian membawa korban dan sebuah koper berisi barang-barang Feni Ere menggunakan mobil Honda Brio milik korban dengan nomor polisi DP 1390T. Ama membuang korban di kilometer 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Palopo. Setelah itu, ia mengganti plat mobil milik Feni Ere dan menyimpan mobil tersebut di sebuah lorong dekat RSUD Palemai Andi Tandi. Pelaku kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Saat malam tiba, pelaku kembali ke tempatnya memarkir mobil dan membawa mobil tersebut ke Makassar. Ia kemudian memarkirkan mobil tersebut di rumah kosong yang berada di Perum Bukit Baruga Antang, Makassar. Pelaku kemudian kembali ke Palopo dengan membawa koper yang berisi barang korban menggunakan ompreng, tutupnya. Sampai di tempat-tempat. Kenapa jelaskan jaringan ini? Harus kita mundur dulu sedikit. Makin maju juga ini di belakang tebal. Ya dulu teman mama. mundur. Sebentar Ci. Sebentar dibalik akak dulu. Oh ingat dalam rumah. Bulan Februari dan alhamdulillah hari ini kita berhasil beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan dan kemarin berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini AY alias
Botak. Ama Ama. alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara ya, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman Anda sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di Simbalopo ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Utuh ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku kasar. Kami dari upaya penyelidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada keluarga-keluarga korban dan masyarakat. Jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelabon, dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi. Kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 polunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, Cintalam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami, kembali lagi ke tadi ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batang, di tempat di mana dia biasa bercamping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan ompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi kami menjawab setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil. Kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat lengkap sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil.
Tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang. Karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi, ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Ama, mana Ama? Ama, tep-tep air Ama. Ubur-ubur kalele. Amba jelek. Jago Mbak Bang. Amba. Lihat sini Ki. Ubur-ubur kan lele. Amba jelek. Bisa dijelaskan mengenai pelaku yang membunuh Feni R ini seperti apa Kak identitasnya? Jadi pelaku ini atas nama inisialnya AY ya. Yani alias Sama. AY ya. Warga mana Pak? Alias Sama, warga Palopo. Lahir di Palopo tanggal 5 Oktober 1989. Jadi umurnya baru 35 tahun. 35. Oke. Kemudian yang bersangkutan melakukan pembunuhan ya, pada tanggal 25 pukul 03.00 dini hari. Kemudian pelaku ini membuang mayat almarhum di Batka. Nah, dari beberapa TKP, ada TKP rumah, ada barang yang ditemukan dijejak, kemudian TKP penemuan mayat, kemudian TKP penemuan mobil, kemudian salah satu alat bukti yang kami yakini pelaku adalah jejak dari pelaku yang kami temukan. Nanti akan disampaikan di persidangan. Diamankan di mana Pak pelaku? Jadi pelaku diamankan di daerah Bone-Bone, Kabupaten Lubu. Tanggal Kamis. Diamankan pada hari Kamis tanggal 20 Maret. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.